Oke, terima kasih. Pada saat sore hari ini 27 Januari 2021, saya ini berada di lokasi Mabolon yang ada di Pematang Purba, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun. Ya. Di lokasi ini konon katanya ada istana Raja Purba yang berisi rumah Bolon beserta beberapa rumah kecil termasuk rumah Panglima. Saat ini saya sudah bersama Bapak Purba, keturunan dari Raja Purba. Akan kita coba berbincang-bincang seperti apa sejarah berdirinya tempat ini dan apa saja yang ada di sini. Nanti coba kita tanyakan ke Pak Purba. Sore menjelang malam Pak Purba. Ya, selamat sore. Jadi yang saya mau tanyakan mungkin Pak Purba bisa menjelaskan tempat ini apa sebenarnya? Mungkin orang awam banyak yang belum tahu. Ya, tempat ini sebenarnya adalah dulunya ini pertama sekali adalah Partuanon yang bermarga Dasuha yang tinggal di lokasi ini. Jadi mulanya Purba Papak ini datang ke sini dulunya asal usulnya dari Dolok Sanggul. Dolok Sanggul pindah ke Papak Dairi. Jadi pada suatu hari anak opung ini disuruh mencari seekor burung yang disebut Raja Rajani Birbir untuk ramuan tawar sesuai dengan budaya dulu. Jadi di perjalanan lah dia berapa hari nggak dapatnya burung ini. Sampailah di Purba ini tetap nggak dapat. Jumpalah dia sama Partuanon Dasuha ini. Kalau Dasuha ini, marga Dasuha ini adalah asli marga Simalungun. Itu masuk kemana itu kalau di Simalungun saat ini? Ya, Dasuha itu tersendiri juga. Tersendiri? Iya. Jadi sampailah di lokasi Partuanon ini yang disebut ini adalah rumah Bolon sekarang. Opung yang dari Dolok Sanggul itu dulunya masih keadaan lajang sampai di kampung Pematang Purba ini. Iya. Dengan membawa alat ataupun senjata yang disebut sumpit penembak burung ini. Jadi sampai dari sini sudah terlantarlah dia. Jadi melaporlah dia sama Dasuha ini yang disebut Partuanon, bukan raja. Jadi datanglah Partuanon Dasuha ini, ditanyalah dia, apanya kekuatannya sumpitmu ini katanya. Datang opung itu Purba Pak ini yang dari sana. Kalau ini Pak, kalau kena seekor binatang aja, kalau kenyang nyamuk aja, darah yang keluar pasti akan mati. Itulah kekuatannya. Racunnya ya. Racunnya. Hebat kali lah kau katanya. Jadi dulunya di sini Pak ya, ada di sini binatang-binatang buas. Satu contoh harimau mau memakan orang. Babi yang berantai. Baru burung elang, satu badan 7 kepalanya. Jadi kan gini. Jadi dicobalah dites tadi harimau ini. Kalau beraninya kau menembak itu, biar kutunjukkan katanya. Disuruhlah bodyguardnya Dasuha ini membawa opung itu satu tempat di lingkungan ini. Disumpitlah, ditembaklah pakai sumpit itu. Kena, jatuh. Harimaunya jatuh, langsung meninggal, mati lari. Jadi begitu, dites lagi nanti sama babi hutan tadi. Ini kan kebal kali ini. Kalau istilah sekarang tahan tikam, tahan tembak. Ya, itulah ramuannya katanya, rantainya babi hutan itu. Nyatanya ditembak dia juga jatuh juga. Begitu juga tadi elang tadi. Elang ini berupa keramat. Kalau dia terbang di atas, kalau kita bawa anak-anak ya yang belum punya gigi, kalau terlindung kena lindungnya di atas itu, terlintasi dia. Iya, bisa meninggal dunia. Itu yang 7 kepala yang tadi. Elang itu ya. Yang hebat kali lah kau. Maunya kau ikut aku katanya. Itu kata Partuanon tadi. Iya, Partuanon Dasuha ini. Biar ku kasih ladang sama kau. Untuk kau pakai, tapi bukan hakmu. Betul. Kan begitu. Berladanglah dari sini. Inilah ladang itu kami pakai sekarang ladang itu. Di samping ini. Di belakang kios itu. Dekat dari kira-kira 30 meter udah dapat ladang itu jalannya itu.
Jadi begitu kan berladanglah dia di sini. Rupanya opung ini jago bertani. Oh. Ditanamnya tanaman hebat semua, banyak hasilnya. Datang masyarakat melihat ladangnya ini. Nah, dulunya kan berpikir kuno. Iya, iya. Oh, jadi rakyat mau membeli tanamannya ini. Enggak dikasih. Kukasihnya ini sama kalian, tapi ada satu syaratnya. Apa syaratnya? Kalau kalian datang ke sini panggil aku Tuan Purba. Apa yang kalian minta yang ada di ladang ini kukasih. Kalau kalian beli saya tidak kasih. Datanglah orang asal jumpa sama dia Tuan Purba, minta ini, minta bantuan ini, dikasih. Yo, tersebarlah dia orang yang bersosial tinggi. Iya, iya. Tersebar, datang masyarakat didorong. Ini aja kita angkat jadi pertuanon. Jadi datang Dasua tadi sudah didengar ini berita ini, sudah sampai ke kupingnya kan. Iya, iya. Datang keluarga-keluarga sini, anggota-anggotanya, mana mungkin dia di sini bisa jadi pertuanon. Iya. Tanahnya sejengkal pun tak ada di sini. Iya, iya. Airnya satu cangkir pun tak ada di sini, tidak bisa. Kan begitu. Itu pun kalau berani dia bersumpah menyatakan bahasa ada tanahnya sini segenggam aja dan airnya satu cangkir, silakan tanggal berapa kita bersumpah. Kalau dia kena, dia yang hancur. Kalau saya kena, saya yang hancur kata Dasua ini. Kan begitu lah. Iya, iya. Ditentukanlah tanggal entah berapa bulan lagi. Tanpa sepengetahuan aku ini pulang dia ke Dolok Sanggul sana, yang disebut kampung sana, Kutaraja. Kutaraja. Dolok Sanggul. Kalau ditanya nanti adanya kampung Kutaraja di Dolok Sanggul katanya, itulah asal usulnya Purba Pak ini kan? Bukan Bakti Raja ya? Enggak, Kutaraja. Kutaraja. Ya? Dari Simpang 4 itulah ke dalam. Iya. Pernah ya kami telusuri ke sana. Kan begitu. Jadi pulang dia tanpa sepengetahuan, dibawa lah tanah ini segenggam. Dan air satu cangkir dalam labu yang berleher itu tabu-tabu namanya. Tahu kan Bapak kan? Iya. Bapak kan orang Batak tadi, Iya. tahu tabu-tabu. Okay. Dapat lawak disimpan opung inilah sampai di sini. Bersumpahlah. Apalah dibilang opung ini. Kalau enggak tanahku yang kududui ini dan airku yang kuinum ini, aku kena sumpah mati beginilah aku. Dan kata-katanya itulah juga yang disebut Dasua. Bahasa tanah yang kau duduk itu bukan tanahmu dan air yang kau minum itu pun bukan airmu. Itu punya kami. Itulah sumpahnya. Kena lah Dasua ini orang udah ditabur tanah ini gini. Di situ dia duduk. Iya. Kan begitu. Dasua yakin betul. Yakin betul akan menang dia. Iya. Begitu juga air tadi yang dari tabu-tabu tadi yang dari sananya dibawa diinum dia. Kalau enggak airku yang kuinum ini sesuai dengan sumpahku, saya akan mati. Iya. Kan gitulah kata-kata itu. Betul. Berapa hari kemudian nampaklah reaksi ini. Sakit-sakitlah Dasua ini. Karena berani dia menyumpahkan bahasa tanah yang diduduki opung itu dan air yang diminum bukan tanah dia. Iya. Dan air itu pun bukan tanah air dia. Rupanya dibawa opung ini dari sana. Iya. Kan begitu. Jatuhlah ke tangannya dia Pertuanon ini. Jadi Pertuanon lah, berkembanglah ini. Kawasannya dulunya 25 km ini kawasan. Sampai raya sana. Iya. Kawasannya Raja Purba ini. Betul. Jadi begitu lebar kawasan, penduduk pun nggak tanggung-tanggung, diangkatlah dia jadi raja, nggak Pertuanon lagi. Itulah yang disebut Raja Purba Pak. Raja Purba ada pak-paknya di Iya. belakang ya. Kalau kami Purba Paknya kami. Iya. Kalau dari Toba, Purba Sigulang Batu. Bilang batu ya. Kan baik. Kan tiga ini bersaudara. Purba. Sigulang Batu, Parkorbo, Patuk Kubul. Ini tiga. Ini Mardongat Tubu dong. Jadi Sigulang Batu mana satu sana yang sampai ke sini. Dari pak-pak tadi. Iya, dari Pak. Jadi singkat cerita jadilah Raja Purba. Iya, dibangunlah rumah, dirombaklah rumah ini. Dirombaklah rumah ini. Kawinlah dia di sini opung itu. Yang pertama kali borunya Raja Sapang. Raja siapa? Boru Damani. Iya. Itu yang disebut permaisuri. Iya. Sampai dua diambil dia putra raja dari daerah Santar sana. Kan begitu kan? Iya. Baru dari kalangan masyarakat diambil dia lagi 12 lagi. Jadi istrinya. Iya, itu yang disebut nasi puang.
artinya kalau zaman sekarang selir. Iya, iya, iya. Nah, jadi perbedaannya nasi puang, permaisuri dengan selir ini ada perbedaan. Nah, kalau generasinya selir tidak berhak menjadi raja. Itu selamanya keturunannya yang disebut Partuanon. Iya, iya, iya. Nah, kalau yang dari Puang Bolon tadi yang permaisuri itu yang berhak menjadi raja. Itu yang disebut permaisuri. Iya. Nah, tapi semuanya ini baru manik, baru udah manik ini. Oh, udah manik semuanya Iya. ya. Kan begitu. Nah, jadi teruslah berkembanglah kerajaan ini, berkembang sampai 14 kerajaan lah di sini. Turun temurun purba Pak. Itulah yang Ah, ada di sana daftarnya Iya, tadi ya. baru terjadilah kemerdekaan. Oh. Itu makanya setelah menjelang kemerdekaan, salah satu dari kerajaan purba ini yang raja ditetapkan sini adalah kena revolusi. Itulah yang disebut namanya Tuan Mogang. Oh, yang di sana yang ya. ada patungnya itu. Itu Iya, hanya iya, patung iya. aja itu, Pak. Iya, iya. Nggak ada jenazahnya, nggak ada, hilangnya orangnya itu. Oh, gitu ya. Dulunya dia kan diamankan ke Santar sana. Iya, iya. Bukan dalam arti mau dibunuh, diamankan. Hmm. Seandainya dia terus nggak lari dari tawanan itu, dialah pertama jadi Bupati Simalungun. Oh. Karena Masih muda saya lihat. iya, karena bapak itu sudah sekolah di luar negeri Belanda. Oh, iya. Kalau iya. Opung ini dulu anak-anaknya di negeri Belanda disekolahkan karena condong sama Belanda. Iya, iya, iya. Nah, kan gitu. Dibentuklah di sini kerajaan, adalah panglimanya, adalah upas namanya, adalah penjaga gerbang itu. Iya, iya. Nah, di situ kan ada Balai Butu. Iya. Balai Butu yang pertama. Balai Butu itu artinya dulunya itu tempat penjagaan itu. Hmm. Kalau ada tamu masuk dari sini, Lapor. harus melapor kepada Panglima. Yang sana itu rumah Iya, juga tadi iya, itu. iya. Itu Iya. rumah Panglima. Sebelah kiri ya. Sampai di sana barulah itu bisa mengantarkan kepada raja. Raja, ya. Bahasa tamu itu asalnya dari mana dan tujuannya apa. Oh, udah steril lah ya. Kalau Iya. zaman sekarang udah steril lah itu ya. Jadi kalau salah ini tadi tamu ini, Hmm. ada di sana, di situ tadi ada Balai Bolon. Di situ adalah kantor pengadilan, tempat sidang itu. Dan tulisan Bataknya pun ada di situ. Iya, iya, iya. Kan gitu. Iya, iya. Nah, di situ dan di situ juga dihukum. Bisa dieksekusi di situ. Iya, dieksekusi di situ dengan hukuman dengan Sesuai perintah raja. iya, kan begitu. Iya, iya. Iya. Jadi, Jadi di rumah Bolon pun kayak gitu. Dia mempunyai 12 istri di situ. 2 di depan, 10 lagi di belakang. oh, itu yang Tungkunya itu pun 12. Masing-masing satu tungku, satu istri raja. Iya, iya, iya. Jadi dia nggak sama tidur sama istrinya. Iya, iya. Dia mempunyai kamar tersendiri. Oh. Dan di bawah kamar itu adalah ajudannya. Iya, Kalau dia mau berhubungan sama istrinya, ajudan ini yang mengantarkan ada suatu persyaratan yaitu tempat siri. Nah, kalau dikasih itu kepada istrinya yang manapun menandakan masuk ke kamar raja. Maaf kata, itu ajudannya sudah dikebiri, Pak. Oh. Sudah dikebiri itu. Iya, iya. Jadi tidak memiliki. Karena dia yang menjaga istri raja ini mau mandi ke pancuran, dia yang mengawal ini pakai kuda. Sampai seperti itu ya. Iya, itulah ngerinya. Nah, Iya, iya. jadi di situ tadi ada tulisan bangunan kecil disebut pantangan raja. Iya, iya. Iya. Pantangan raja itu kegunaannya itu dilarang untuk umum, hanya raja yang bisa di situ istirahat pada siang hari. Oh. Larang untuk umum, hanya raja di situ. Entah main kecapi, soalnya istirahat di situlah dia pada siang hari. Dan di depannya itu lagi di situ ada pantangan Puang Bolon. Di situ tempat bertenun permaisuri. Iya, iya, sebelah kanan ya. Iya. Terus tadi yang saya cukup unik kan ada jamburi di situ. Jamburi itu tempat tamu. Tempat tamu. Ya, kalau ada tamu istilahnya tamu khusus raja, di situ menginap. Dan di bawahnya itu ada berkolong, di situ tempat kuda tunggangan raja. Nah, di situ yang saya bingung tadi. Iya. Kok banyak pintunya ke Iya, sana itu kemari. kuda tunggangan raja dengan petugas-petugasnya ada di sini semua. Entah panglimanya, kalau mau keluar dia dulu nggak ada transport, Iya, harus pakai iya. kudanya. Mau mandi pun pakai kudanya. Iya, iya. Iya. Jambur, ya pas itu. Iya, iya, dia mesti perhatikan tadi. Tapi saya pikir Dari samping itu masuk. Iya, dari samping. Iya. Kalau dulunya depan itu pakai tangga itu, nggak bikin lagi tangganya. Oh, untuk tempat tamu naik ke atas ya. Iya. Dan di situ ada losung. Ya, ya, ya. Lubang losung itu 24 lubang itu. Iya, iya. 12 sebelah, 12 sebelah. Apa Jadi apa maknanya itu? dulunya kalau raja mau menambah istri, di situnya ditentukan dia. Dia nggak pergi ke kampung. Oh, Dipanggil anak gadis-gadis dari kampung, disuruh menembuk padi di situ iya, iya. untuk makanan raja.
Betul. Kecuali buruh purba tidak diperbolehkan. Oh iya. Iya. Harus marga yang lain. Iya. Disuruhlah menumbuk padi di situ. Jadi disitulah dipilih dia. Mana dia suka panggil tadi umpamanya kalau di sini Sanina Jagu namanya. Ngerti Sanina Jagu? Iya, iya. Istilahnya purba tapi nggak pak-pak. Bisa Dasuha, bisa Siboro, bisa Manorsa, Tampung Saribu juga bisa. Iya, iya. Kalau di sini namanya Suhut Pai 2 kalau bahasa ada Batak. Itu disuhut. Iya, Pai 2 di Suhut. Iya, iya. Itulah paslah itu. Itulah datang ke kampung si perempuan tadi, membilangkan bahasa Anaknya putrinya mau itu, dipersunting. putrinya itu sudah mau dipersunting raja. Oh. Dibawalah duit entah apalah adatnya itu Iya, kan. iya, iya. Jadi nggak susah-susah dia menambah istri di situ aja. Karena zaman dulu memang seperti itu Iya, rata-rata ya bentuk kan. kekuasaan kan. Iya, iya. Lagi juga kalau sudah jadi itu, itulah yang dibangun rumah di tempat satu desa. Tuanya, ya. Tiap satu naguri di situ ada istrinya satu. Oh. Iya. Dan dibangun juga rumah berbentuk rumah bolon. Banyak Dan, sana, ya. iya. Dan ladang yang di sana itu kan masyarakat yang di situ yang mengerjakan. Dialah yang berkuasa di situ. Iya, iya. Kalau datang dia berkunjung ke kampung ini, di rumah istrinya yang di kampung itulah dia menginap. Iya. Di situlah dipelihara kerbau, pelihara kambing. Dulunya sini kan permalin pak. Oh iya. Iya, nggak boleh beternak babi. Iya. Permalimnya agamanya dulu di sini. Sebelum masuk. Iya, itu makanya orang itu bersajen. Itu makanya buktinya di sini ada penghulu balang. Tahu penghulu balang? Iya, iya, iya. Hulu balang namanya. Disitulah orang itu menyajen. Saya lihat di sini sekeliling tempat ini ada hariara sama Iya. gudang Iya. ya kan? Itu mesti ada itu hulu balangnya. Iya, ya. Pakai rumah itu di sana. Sudah gelap nggak sempat lagi kita ke sana kan. Iya, iya, lain kali Pak. Iya. Lain kali kita kunjungi. Terus yang di lorong ini saya lihat kan Ini. ada kayak lubang ada Oh, di sini ini namanya Panghulu Pitu. mulut itu. Kalau di situ kan tadi ada berupa patung. Padung ya, ya. Dulunya inilah jalan alternatif satu-satunya masuk ke sini. Kalau ini yang baru dibangun ini. Iya. Nggak ada lagi jalan dari sini. Ini dikelilingi jurang semua ini. Oh. Dan di bawah jurang ini, dalam jurang ini ditanami jelatang. Jelatang. Yang gatal kali itu. Latong. Latong. Iya, Pas, iya. latong. Latong. Dan atata ada kayu yang berduri itu. Iya, iya. Kalau di sini kayu tata ada katanya. Kata ada. Karena untuk mencegah musuh masuk dari luar sana. Iya, iya. Ini kan sudah dipilih. Ini jurangnya di dalam ini pak. Kalau Ayam aja terbang ke satu tidak akan bisa naik ke atas ini. Iya. Saking terjalnya. Itu makanya jurang ini disebut kalau di sini lombang. Heeh. Lombang Sitakomanu. Oh. Iya, Asal iya. masuk ke jurang itu ayam tak kembali itu ke atas. Kembali lagi. Ah, Sampai sekarang masih ada. mesti ada. Mesti Jurang. utuh. Iya, jurang. Keliling tempat Iya. Oh. Ini kan nggak bisa diganggu ini hutan ini. Iya, iya. Utuhnya. Kayu aja kalau nggak mati sendiri dia nggak bakal. Nggak boleh diambil. Nggak boleh. Iya. Itu tak terjaga kelestarian. Iya. Begitulah jalan ceritanya Purba Pak ini dulunya. Bukan dari Simalungun ini Raja Purba ini. Iya, iya. Dari Tugasana. Tapi Purba Simalungun sendiri ada juga. Ada banyak sini. Desua tadi. Ah. Baru Siboro. Oh iya, iya. Taman Saribu. Oh. Baru si Gumonrong. Hmm. Baru Sidagambir. Ya kan, Pir. Itulah purba yang ada di Simalungun ini. Satu lagi Tambak. Tambak. Itu dulu Silo itu pertuanan juga. Oh. Iya. Itu makanya kalau Simalungun ini dulunya ada di sini dulunya kalau yang sah jadi raja hanya 4 ya. Raja Marapat. Jadi 3 pertuanan. Iya, iya, iya. Girsang, Tambak, Sinaga. Oh. Kan gitu. Dasuha. Suha. Jadi datang CR Bupati Simalungun sekarang ini, dibikinlah sekarang Raja Marpi itu. Sebenarnya cuma 4. Yang 3 ini bukan raja ini, Partuanon namanya. Pertuanan ya. Iya, pas kayak Dasuha tadi. Iya, iya. Karena dia mempunyai kawasan yang kecil. Betul. Ini kan sudah lebar kalau kawasan Yopo ini dulu, 25 km persegi. Iya, iya. Raya perbatasannya, Raja Raya dan Raja Purba, Raja Damani dan Raja Sinaga. Iya, iya. Itu yang sah jadi raja. Kalau yang lain itu bukan raja, Partuanon. Pertuanan. Ah, Jadi
Jadi status tempat ini untuk sekarang sudah jadi cagar budaya. Iya, cagar budaya. Iya. Jadi selama ini dari pemerintah sendiri apakah memberikan semacam perhatian dalam hal Iya. untuk membantu perawatan? Iya, dulunya ini setelah menjelang kemerdekaan tahun 47, ini ditinggal orang tua kami. Oh, ditinggal. Nah, karena air muliar yang didahului, revolusi, Oh, iya, iya. revolusi lokal. Iya, Antara dendam masyarakat kepada keturunan raja. iya, iya, iya. Larilah orang Batak ke sini, berpencarlah ke arah ke di sana. Hutanlah ini, hutanlah ini, tapi rumah itu masih utuh. Iya, iya, iya. Kan begitu. Pada suatu waktu terjadilah di sini pemilihan bupati, duduklah Bupati Rajami Purba. Oh, iya. Salah satu keturunan dari rumah Bolon ini. Oh, Anaknya Partuanon iya, iya. jadi Bupati Simalungun. Datang Bupati Rajami Purba dibubar lagi. Oh, Diserahkanlah ini atas hak kelola pemerintah. Tapi kalau lokasi ini tetap milik Purba Bapak. oh, kita milik keluarga. Karena makam itu masih ada di situ. Betul, betul. Nggak mungkin dialihkan itu sama pemerintah kan? Iya, iya. Begitu hak kelola. Kan Untuk begitu. menjaga cagar budaya. Iya. Itulah makanya bisa lagi kayak gini terusnya ditetapkan Raja Mila itu ada operasionalnya, gaji petugasnya, Iya, untuk membersihkan ini, iya, karena udah hutan. betul. Iya. Jadi sampai sekarang masih berjalan, Pak. Itulah yang perhatian. mentok sekarang. Kalau dulu di sini cukup dananya ini semua, operasinya sekian, minyaknya sekian, ini lah lampu kan padam. Iya, iya. Kami yang membayar, terbayar kami tidak ada. Iya, iya. Kalau sebelum terjadi reformasi, terjadi membali, semua ini bisa disanggupi hasil dari sini. Nggak paling membantu pemerintah, cukup. Ya terjadilah revolusi, akan reformasi, terjadilah membali. Oh, jadi turis menurun ya. Iya, gratis. Karena di sini pada umumnya Eropa. Iya. Kalau- Tapi sampai saat ini ada nggak promosi atau sih yang sifatnya? Kalau promosi ini sudah cukup. sudah cukup, Pak. Iya. Oke, Sudah itu aja mungkin Iya. karena waktu juga sudah Iya. malam ya, Pak ya. Iya, iya. Jadi terima kasih lah Iya, iya, atas iya. waktunya, Pak ya. Iya, iya. Pak siapa tadi, Pak? Pak Jaipin. Pak siapa? Pak Jaipin. Jaipin Purba Pak. Purba ya. Oke, ya. Terima kasih, Pak ya. Iya.